Mengenal buku Yosua. Buku ini dinamai sesuai nama penulisnya, Yosua anak Nun. Dia adalah pemimpin Israel yang menggantikan Musa. Buku ini kelihatannya mencatat peristiwa yang terjadi selama lebih dari 20 tahun, dari 1473 sebelum Masehi sampai kira-kira 1450 sebelum Masehi ketika buku itu selesai ditulis. Buku Yosua bisa dibagi menjadi 4 bagian. Israel masuk ke negeri Kanaan, penaklukan negeri itu, pembagian jatah tanah untuk setiap suku, dan nasihat terakhir Yosua kepada bangsa itu. Dari buku ini, kita belajar pentingnya keberanian, iman, dan ketaatan, khususnya ketika umat Allah menghadapi musuh yang kuat. Di pasal 1 dan 2, Yehua menasihati Yosua untuk menjadi berani dan kuat. Orang Israel bersiap-siap menyeberangi sungai Yordan, dan Yosua mengutus 2 mata-mata untuk pergi ke Yeriko. Kedua mata-mata itu pergi ke rumah Rahab, seorang pelacur. Rahab beriman kepada Yehua, dan dia pun menyembunyikan mereka meskipun itu melanggar perintah raja. Di pasal 3-6, sungai Yordan yang sedang meluap menjadi kering secara mukjizat, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang di atas tanah yang kering. Lalu mereka merayakan Paskah dan mulai makan hasil tanah dari negeri itu. Kemudian, Yosua bertemu dengan seorang pria yang memegang pedang. Dia panglima tentara Yehua. Melalui dia, Yehua memberitahu Yosua cara menaklukkan Yeriko. Pasal 6-12 menceritakan penaklukan negeri perjanjian. Di pasal 6, Yeriko dihancurkan. Hanya Rahab dan rumah tangga ayahnya yang dibiarkan tetap hidup. Di pasal 7, Akan ketahuan melanggar perintah Yehua dengan mengambil jarahan dari Yeriko. Dia pun dihukum mati bersama keluarganya yang pasti ikut menutupi kesalahannya. Tahukah Anda, Rahab dan Akan menjadi contoh yang bertolak belakang dalam hal iman dan ketaatan. Rahab adalah orang Kanaan, tapi dia berani dan beriman kepada Yehua sehingga dia menaati mata-mata Israel dan selamat. Sedangkan Akan, meskipun dia bagian dari umat Allah dan sudah melihat sendiri Yehua menghancurkan tembok Yeriko, dia akhirnya dihukum mati karena tidak taat, tidak beriman, dan serakah. Di pasal 8, kota Ai ditaklukkan dan menjadi timbunan puing sampai sekarang. Lalu Yosua membacakan hukum Allah untuk bangsa itu. Setengah dari mereka berdiri di depan gunung Gerizim, dan setengahnya lagi di depan gunung Ebal. Di pasal 9, orang Gibeon menipu Yosua sehingga dia berjanji untuk membiarkan mereka tetap hidup. Pasal 10-12 mencatat beberapa kemenangan Israel berkat bantuan Allah. Allah bahkan menurunkan hujan batu atas orang-orang Amori dan membuat matahari berhenti sehingga orang Israel bisa mengalahkan musuh mereka. Di pasal 13-22, negeri perjanjian dibagi-bagi kepada suku-suku Israel. Tabernakel didirikan di kota Shilo. Dan orang Israel memilih 6 kota perlindungan untuk mereka yang tidak sengaja membunuh. Di pasal 22, suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye kembali ke tanah warisan mereka di sebelah timur sungai Yordan. Pasal 23 dan 24 berisi pesan terakhir Yosua kepada bangsa Israel. Dia berkata, "Hormatilah Yehua dan layani dia dengan setia dan tanpa cela." Lalu, Yosua dan Eleazar anak Harun meninggal. Selain itu, orang Israel memenuhi sumpah mereka dengan menguburkan tulang-tulang Yusuf anak Yakub di negeri perjanjian. Sambil membaca buku Yosua, perhatikan bahwa Yehua memberkati orang yang beriman dan taat, bahwa dia berperang demi membela umatnya, dan bahwa dia memenuhi semua janjinya sehingga kita bisa semakin beriman akan warisan yang dia janjikan di bawah kerajaan Allah.